Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada tahun ke-10 sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, atau 2 tahun setelah Fathu Mekah, kaum muslimin bergerak menuju Padang Arafah. Nabi dan kaumnya kemudian tiba di Namirah, sebuah desa di sebelah timur Arafah. Dalam buku Sejarah Hidup Muhammad, karya Muhammad Hussein Haikal dijelaskan, di desa itu telah dipasang sebuah kemah Nabi atas permintaannya. Saat matahari sudah tergelincir, Nabi berangkat lagi ke bilangan Urana. Di tempat itulah manusia dipanggilnya. Saat berada di atas unta, kemudian Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya dengan suara lantang, yang oleh Hussein Haikal disebut sebagai khutbah Arafah. Setelah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah dengan berhenti pada setiap anak kalimat, Rasulullah berkata, "Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu dengan kamu sekalian. Saudara-saudara, bahwasanya darah kamu dan harta kamu sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini dan bulan ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan. Yang pasti kamu akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Iya, aku sudah menyampaikan ini. Barang siapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwa semua riba sudah tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba, dan bahwa riba semua sudah tidak berlaku. Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan ialah darah Ibnu Robi'ah bin Harits bin Abdul Muttalib. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, hari ini nafsu setan yang diminta disembah di negeri ini sudah putus buat selama-lamanya. Tetapi kalau kamu turutkan dia walau dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia. Oleh karena itu peliharalah agamamu ini baik-baik. Saudara-saudara, menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu orang-orang kafir itu tersesat. Pada 1 tahun mereka langgar dan pada tahun lainnya mereka sucikan, untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya ialah bulan suci, 3 bulan berturut-turut dan bulan Rajab itu adalah bulan Jumadil Akhir dan Syaban. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, juga istrimu sama mempunyai hak atas kamu. Hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kaki di atas lantaimu, dan jangan sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka, dan boleh memukul mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai mengganggu. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah terhadap istri kamu. Mereka itu kawan-kawan yang membantumu. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanat Tuhan, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhan. Perhatikanlah kata-kataku ini, saudara-saudara. Aku sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan di tangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wahai manusia sekalian, dengarkan kata-kataku ini dan perhatikan. Kamu akan mengerti bahwa setiap muslim adalah saudara buat muslim yang lain.
dan kaum muslimin semua bersaudara, tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya, kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudah kusampaikan. Sementara Nabi mengucapkan itu, Robi'ah mengulanginya kalimat demi kalimat, sambil meminta kepada orang banyak itu menjaganya dengan penuh kesadaran. Nabi juga menugaskan dia supaya menanyai mereka. Misalnya, Rasulullah bertanya, "Hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari Haji Akbar." Nabi bertanya lagi, "Katakan pada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan, seperti hari ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian bertemu Tuhan." Setelah sampai pada penutup kata-katanya itu, Nabi berkata lagi, "Ya Allah, sudahkah kusampaikan?" Mereka serentak dari segenap penjuru orang menjawab, "Iya." Lalu Nabi berkata, "Ya Allah, saksikanlah ini." Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu, Nabi turun dari untanya yang bernama Al-Qashwa. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu sholat zuhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Sakharat. Pada waktu itulah Nabi membacakan firman Allah kepada kaumnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Saat mendengarkan ayat itu, Abu Bakar menangis dan dia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya Nabi hendak menghadap Tuhan. Dengan selesainya ibadah haji ini, ada orang yang menamakannya ibadah haji perpisahan. Yang lain menyebutkan ibadah haji penyampaian. Ada lagi yang mengatakan ibadah haji Islam. Nama-nama itu memang benar semua. Disebut ibadah haji perpisahan karena ini yang terakhir kali Nabi Muhammad SAW melihat Mekah dan Ka'bah. Dengan nama ibadah haji Islam karena Allah telah menyempurnakan agama ini kepada umat manusia dan mencukupkan pula nikmatnya. Dengan nama ibadah haji penyampaian, berarti Nabi telah menyampaikan kepada umat manusia apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Tiada lain, Muhammad hanya memberi peringatan dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Setelah meninggalkan Arafat malam hari itu, Nabi bermalam di Muzdalifah. Pagi-pagi Rasulullah bangun dan turun ke Masy'ar-i Haram. Kemudian beliau pergi ke Mina dan dalam perjalanan itu beliau melemparkan batu-batu kerikil. Bila sudah sampai di kemah, ia menyembelih 63 ekor unta. Setiap seekor unta untuk 1 tahun umurnya. Dan yang selebihnya dari jumlah 100 ekor unta kurban yang dibawa Nabi sewaktu keluar dari Madinah disembelih oleh Ali. Kemudian Nabi mencukur rambut dan menyelesaikan ibadah hajinya. Khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Lembah Urana, Gunung Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.